Juwita terus saja bercinta. Orang tua mereka garuk-garuk kepala. Si Juwita mengangguk, Mas Blackie jadi bingung. Salam batin Barokers dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat apa saja. Hari ini saya Mas Blackie akan menemani teman-teman semuanya untuk kita mencari tahu. Karena kita mesti punya keinginan cari tahu terus agar hidup itu nggak cepat tua. Nah, kali ini kita akan mencari tahu banyak hal dari seorang legenda hidup juga. Siapa dia? Inilah Pak Untung Basuki. Salim Pak Untung. Salam batin Pak Untung. Salam batin. Pak Untung. Sehat-sehat Pak Untung. Walafiat. Sebagai penjahat. Iya, tetap sehat agar kita yang muda-muda masih bisa terus belajar, terus kita juga bisa mendapatkan banyak hal, terutama perjalanan Pak Untung selama ini. Karena menurut kami Pak Untung, hidup itu ya seperti yang disampaikan juga oleh guru kami itu, jangan hanya sekedar bernafas itu. Kita mencari tahu terus biar tidak menua secara dini. Pak Untung ini aktivitasnya apa akhirnya? Aktivitasnya saya masih kalau musik? tidak gambar ya bikin lagu, ngaransir, ngaransir ya bikin mencipta lagu. Oh, ini lukisannya juga Pak Untung? Ini lukisan saya, Ini baru Pak Untung? Ini sudah cukup lama ini. Tahun 17 ya. Ini di package? Enggak, ini barusan pulang dari pameran. Ini Oh. pulang dari pameran, ini juga ikut. Ada 3 lukisan yang dipakai untuk pameran. Gitu. Di Jogja atau? Di Jogja. Di Jogja. Sebetulnya bukan pameran, tapi ada peresmian homestay pameran peresmian homestay, lalu untuk supaya homestay itu hidup dan suasana, dan kebetulan ada satu tokoh yang sebetulnya itu pelukis. Jadi untuk menggambarkan dia pelukis harus ada lukisan-lukisan ini, lalu pinjam saya, padahal dia nggak lukis. Lalu Pak Untung diajak untuk pameran? Enggak, hanya kebetulan yang ngurusi datang ke sini, lukisannya yang diambil. Hanya untuk pajangan gitu. Pak Untung, Yes. ngobrol-ngobrol soal proses kreatif ini Pak Untung. Musik juga, menulis lagu, menulis lagu ya. puisi juga, Melukis ya. melukis. Pak Untung, sebanyak yang saya tahu Pak Untung ini kan aktivitasnya ini saya semenjak kenal Pak Untung, tahu sebelum kenal tahu itu Pak Untung ada di dunia musikalisasi puisi ya, ya. Iya betul ya. Dan kita datang ke sini juga karena ingin juga belajar. Kita kalau belajar sama Cak Jabo, banyak hal yang itu kita dapatkan ulang, tapi kita pengen perspektif yang lain. Ya, benar. Karena kalau kita tanya apa nakalmu itu jadi lucu pertanyaan, tapi kalau ke orang yang lain pasti beda pandangannya, mungkin beda. Nah, Pak Untung, pertama kali Pak Untung masih ingat nggak bermusik itu tahun berapa? Tahun 70-an ya. 70 ya? Mendekati tahun 80-an. Kapan di sana itu Di sana itu maksudnya di bengkel teater. Oh, di bengkel teater. Di bengkel teater.
itu ada tokoh yang baru saja meninggal, enggak lama, itu Areng Widodo. Areng Widodo. Tahu lagu apa? Jarum Neraka. Oh iya iya. Itu kan yang nyiptain Areng Widodo. Oh. Itu kan anak bengkel teater. Iya. Nah, ketika itu dialah yang bermain musik. Sehingga kalau ada pentas bengkel teater, yang urusan musik dia. Nah, peralatan itu yang ngurusi saya. Maka ketika mau pentas perlu gitar, saya diutus untuk membeli gitar untuk si Areng Widodo ini. Areng Widodo. Iya. Gitu. Nah, dari itu, tapi kebetulan Areng Widodo itu kan punya aktivitas banyak yang lain dan juga di kota-kota lain lagi. Nah, gitar itu kemudian saya yang megang. Karena almarhum Areng Widodo nggak bisa membelah diri. Iya, itu terus ya saya iseng-iseng lah main-main gitar di bengkel teater itu. Dan karena saya tidak punya teori, tidak punya basic musik yang pendeknya gitar itu saya tidak tahu sama sekali. Ya ngawur wae dolanan jreng-jreng. Akhirnya malah tak gawe wae. Tak titi dung ting melodinya bisa saya tangkap ini gini. Itu terus ngawur tak gawe lagu langsung bisa tahun 72 itu. 72. Itu saya belum lahir, Pak. Oh iya. Saya kelahiran 81. Jauh banget. 72 itu judul saya lagunya Lepas-Lepas. Pertama kali saya ciptakan itu. Lepas-Lepas. Oh, belum pernah dengar ya? Belum. Oh, mestinya sudah. Belum juga. Oh, berdosa. Kamu ngomong nggak apa-apa. Sini ikut ngomong sini, duduk sini. Baik. Kita sinau. Gimana tuh? Berdosa itu kalau belum tahu lagu saya Lepas-Lepas. Mana gitar? Mana gitar? Oh, gitar. Perlu gitar. Ini. Pak Untung masih ingat apanya? Lepas-Lepas. Awas sebentar. Itu cara dengan buka kiri ya. Oke. Nggak apa-apa kita dengerin lagu yang tahun itu ya. Sangat ingat dong lagu saya sendiri kok. Sampai sekarang masih. Teman-teman, kapan lagi kita bisa dengar lagu yang diciptakan tahun 72? Udah lahir belum? Aku juga. Nih. Rasa bahagiaku tiba, tak pernah ku rasakan isyarat darimu Tuhan. Sementara ku berjalan, ku buang duka derita. Sementara ku berjalan, ku buang duka derita. Lepas semua ini, derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Nah ini mesti harus menikah ini. Harus menikah ini. Sementara aku berjalan, ku buang duka derita. Sementara aku berjalan, ku buang duka derita. Lepas semua derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia.
derita badan, derita jiwa karena kau datangkan dia. Tak pernah ku bayangkan rasa bahagiaku. Bahkan ini pendek. Tak pernah ku rasakan isyarat darimu Tuhan. Sementara aku berjalan, ku buang duka derita. Sementara aku berjalan, ku buang duka derita. Lepas semua ini, derita badan, derita jiwa karena kau datangkan dia. Derita badan, derita jiwa karena kau datangkan dia. Derita badan, derita jiwa karena kau datangkan. Masih ingat. Lagu sendiri soalnya. Tapi memang betul banyak orang yang kagum sama saya karena tapi apa alasannya itu? Bahwa saya kok masih ingat lagu dulu. Ya. Apa ada? Gadis manisku, itu ingin ku gambar. Tahun-tahun 70-an itu saya ciptakan. Ingin ku gambar pernah dengar belum ya? Belum. Gadis manisku juga belum ya? Belum. Tapi dulu pas Pak Untung menciptakan karya ini sudah di bengkel ya Pak? Sudah. Ya? Saya memang di bengkel kan awal mencipta lagu itu di bengkel. Tahun 68 69 itu saya sudah aktif di bengkel. Tapi Pak Untung main solo atau bersama teman-teman? Solo. Solo ya. Lagi belajar gitar kok. Jadi lagu ini tadi lepas-lepas itu yang mengawali saya bisa bermain gitar. Enggak dulu ngomong ini wah ngawur terus bisa ketemu ini nggak tahu dulu gimana prosesnya kok tahu kok suaranya enak gitu. Setelah lama gitu baru tahu ini namanya E minor, ini namanya G. Kok iso E minor piye? Sekian lama kemudian baru tahu alasannya kenapa itu E minor. Karena ternyata setiap ini itu punya nama ini ya tak? Karena ini pakai kapo maka ini F crash ini ya. Kalau lepas dia E, iya kan? Kalau lepas dia E, ini B, ini semua ada namanya. Titik-titik ini semua ada namanya. Lalu dulu di sela-sela itu ketika di bengkel, terus perjumpaan Pak Untung dengan Muhammad Johansyah itu. Iya itu, waduh gimana ya? Itu di bengkel teater juga. Di bengkel teater dan kayaknya masih di Ketanggungan di Jogja ya. Ketanggungan Wetan. Kalau Anda tahu Taman Sari, di situ ada warung soto. Terus kulon warung soto itu ada jembatan. Sedikit lagi ngulon sedikit ada gang masuk ke kanan. Nah itu namanya Kampung Ketanggungan Wetan. Nah bengkel teater bersokol di situ pertama kali. Jadi kalau dari arah selatan ada simpang 4. Oh bukan. Jalan lurusannya jalan Bantul terus Pojok Beteng ngalor. Oh, Pojok Beteng ngalor itu. Oh iya. Terus sebelah barat jalan gangnya itu. Bukan gang, ada ketemu perempatan dulu. Perempatan Taman Sari namanya. Itu ke kiri, ngulon gitu kan. Arah ke Patangpuluhan itu, Pak. Ke arah Patangpuluhan. Sesudah jembatan. Itu ada gang ngalor. Nah, itu Ketanggungan itu. Iya. Nah, saya kenalnya Jago itu sama-sama senang musik. Bukan sama-sama seneng musik, tapi terus terang aja nggak pernah berdua main lalu berkelompok. Saya menjadi bagian dari kelompoknya enggak pernah. Dia juga enggak pernah jadi kelompok saya.
Jadi masing-masing hidup sendiri. Gitu. Tapi di aktivitas latihan bengkel teater. Oh, tetap. Kalau di latihan bengkel teater untuk nggarap teater, untuk pementasan, itu kami satu panggung, satu ruang latihan, satu macam gitu. Di produksi pertama itu ketika ketemu Produksinya siapa? Johansa, produksinya bengkel teater. Oh, apa ya? Pementasan drama teater bengkel itu tunggu. Bebop itu sebelumnya ya? Sebelumnya Sebelumnya ya. Tapi gimana ya? Waduh, ini menggugah masa lalu sing aku gampang lali ya. Ya, tapi ini gini ya, Iya, ada pementasan bengkel teater itu ada Lysistrata, Oedipus Sang Raja, Antigone, terus Edmond, terus ini naskah klasik gitu. itu jago pegang musiknya kebanyakan. Oh, di naskah-naskah kayak itu ya. Iya, dia ditugasi malah. Terus tapi yang aduh lali aku. Terutama drama-drama yang karyanya Mas Rendra, karya tulis tangan Mas Rendra sendiri, seperti Sekda. Sekda itu Brahma Kahikum. Sekda Brahma Kahikum. Kalau Jabu apa ya? Aduh, mati Brahma Kahikum, Mas Brahma Kahikum itu nulis naskah atau enggak, naskahnya Rendra, komposisi musiknya dari ini ilustrasi musiknya untuk mengiringi pementasan Sekda itu Bram. Nah, itu dibantu Jabu. Oh, berarti Brahma Kahikum sama Jabu itu waktu itu tandem di Sekda itu ya. Ya, termasuk saya juga kebagian tuk nunduk kentongan di musik itu. Oh, ikut juga di tim musiknya. Saya ikut pentasnya tapi nyambi ikut musik. Tapi main sebagai aktor juga. Sebagai aktor. Bram juga waktu itu Lysistrata. Jabu main enggak ya Lysistrata? Oh, Jabu enggak. Jabu pernah jadi Kreon itu. Jadi Kreon. Tahu Kreon? Iya. Nah, Kreon itu tokoh di Oedipus ya. Iya, Oedipus. Jadi dia adik dari istri Oedipus, Yocasta. Pernah jadi Kreon. Mas Muhammad Johansa itu jadi Kreon. Iya. Pernah jadi Kreon. Naskahnya Oedipus. Bukan naskah klasiknya itu aja itu. Iya. Nah, itu yang naskah yang sekarang tidak disukai anak muda. Oh iya ya. Jarang dimainkan kan sekarang. Saya akan memainkan, pengen sekali itu. Karena itu naskah ditulisnya sebelum sebelum Masehi loh. Iya, sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi. Iya, betul. 300 atau 400 itu. Satu di antara sejarah teater dunia itu. Iya, Sophocles ya. Dan yang jelas, yang penting itu konflik dan persoalan yang diungkap itu universal, hingga sekarang masih bisa berlaku ya. Dan itu. Lalu pas kemudian proses kreatif itu Pak Untung dan bengkel teater jalan terus sampai bengkel teater pindah ke Jakarta. Itu tahun 88 ya. Itu Mas Jabo ikut pindah. Ikut pindah. Nggak tahu apakah dia ikut, saya ikut. Yang tidak ikut pindah malah saya sebetulnya. Saya masih di Jogja, kalau ada apa-apa saya dipanggil gitu. Oke. Pak Untung, kemarin juga saya baru dapat informasi Mas Jabo membuat sirkus barok tahun 7 dan itu proses kreatifnya di Jogja. Dengan saya juga kurang tahu persinggungannya dengan Pak Untung dan
Sirkus Barok atau Jabu di tahun saya tidak bersinggungan dengan Jabu di dunia musik, tapi kami kerjasama masuk terlibat dalam pementasan bengkel teater. Jadi Jabu dengan musiknya sendiri dan dengan kelompoknya, kemudian punya kelompok Sirkus Barok. Itu saya katakanlah tahu dari jauh gitu. Nggak pernah terlibat, tapi kalau pentas ya saya nonton gitu. Saya mendukung untuk wah ini salah satu anggota bengkel harus dalam hati saya gitu kan. Support gitu. Gitu aja. Kalau menurut Pak Untung, kalau gaya musiknya Mas Jabu ke Sirkus Barok menurut Pak Untung gimana? Wah, kalau sudah gitu lagi ini. Yang penting saya secara perspektifnya Pak Untung. Ya itu makanya itu. Kalau menurut saya Jabu punya style sendiri ya. Style sendiri meskipun kalau di tahun itu di tahun itu gaya kayak gitu enggak ada. Itu Bram lalu sama Jabu itu punya gaya sendiri-sendiri. Dan lepas dari, yang penting itu lepas dari umumnya musik di Jogja, umumnya musik di Indonesia, yang ngepop, yang apa itu, kalau rocker ya diwakili oleh gospel seperti itu. Ini Jabu lain, Jabu, Bram, saya maaf ya, itu punya style sendiri. Punya tes sendiri. Mas Brahma Kahikum juga berbeda ya cara ungkapnya. Malah dia pertama dulu dia muncul di nasional dengan kampungannya itu. Kampungannya. Ya, dia pertama kali muncul itu di antara kami ya. Saya, Jabu sama Bram. Malah dia yang muncul sampai tapi sampai sekarang tenggelam lagi. Saya nggak muncul ya rapopo. Jabu kemudian menyusul. Dia banyak diserai tanggung jawab oleh Mas Willy Rendra di bengkel teater untuk musiknya. Di hal musik berarti Mas Jabu itu memang memang dianggap pakarnya lah istilahnya. Pakarnya atau anak kesayangan itu? Nah itu ya bisa jadi. Mas Billy itu punya anak kesayangan setidaknya 2 atau 3. Ada yang namanya Kodok yang kemarin barusan meninggal. Itu anak kesayangan juga. Berduka cita. Konon saya juga diisukan di luar itu anak kesayangannya Rendra untung padahal orang ngumpul yang ngopo. Jabu digitukan juga. Untung. Sepanjang perjalanan selama ini ada kan waktu itu tahun 70 itu Mas Jabu Pak Untung berarti usianya baru ya 20-an ya. 20-an ya. Di usia 20-an tahun itu kan lagi nakal-nakalnya anak-anak tuh. Sangat nakal. Kita mau buka-bukaan sesama usia tahun segitu. Iya, betul. Pak Untung. Yang Pak Untung tahu, kenakalan Pak Untung dan Mas Jabu, atau Mas Jabu aja atau Pak Untung sendiri atau Pak Untung dulu deh di tahun-tahun segitu kira-kira. Mohon maaf ya, di bengkel teater itu dulu pernah dinilai sebagai kelompok yang punya garis pembatas itu. Ada kelompok gila-gilaan dan ada kelompok yang religius. Urakan sama religius itu konon kabarnya. Yang baik-baik lah ya. Kalau ini yang murahan, ini yang baik-baik. Kalau Pak Untung? Nggak, saya masuk yang baik-baik. Iya. Nah, nggak apa-apa loh Pak Untung. Nggak apa-apa, makanya itu. Nah, ini kan bebas saja. Ini pengalaman saya juga.
Nah, saya termasuk di situ. Oh, malah yang baik-baik, Pak Anton. Iya, wah, yang baik-baik itu Mas Tapak Sudana, saya, terus siapa lagi ya? Itu. Kalau yang di sini banyak ini ya. Rombongannya Kurawa itu iya, oke. Kurawa banyak banget, nggak mau saya sebut lagi. Nggak apa-apa, sejarah harus dibuka untuk jadi pelajaran. Pak. Iya. Nah, kalau waktu itu saya nggak tahu di Jabu ini termasuk yang mana nih. Karena kenakalan dia saya hanya 2 saya tahu itu tadi permainan dia main Piano. main piano dengan si Mbak siapa namanya itu Huta Huruk atau siapa itu Udah huruf. Raja Guguk atau Huta Huruk ya aku Raja Guguk. pendeknya antara itulah cewek mahasiswa Lagi main piano gitu main ya? piano gini Jabu masuk di ruang itu. Wah, nada tinggi gitu. Nada tinggi, tahu-tahu ada nada besar, dang 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 dang. Wah, yang main ini asik kan, tambah asik. Begitu meleng ke kiri, wah, Kok bukan tangan? bukan tangan, Anu. ANU, itu benar-benar Jabu ya, teriak loh. Wah, ya, itu positif bagian sana itu. Bagian urakan itu positif itu. Itu. Saya pernah dengar cerita Pak Untung. Mas Jabu itu pernah karena lapar gitu. Iya. Lapar, nggak punya duit, terus ke tempat temannya. Kayaknya di daerah Ngasem sini tuh. Ngasem sini terus wah, temannya lagi nyetel musik kenceng gitu. Wah, punya duit itu. Wah, saya datang. Hei, Madang. Suwun Bu, kowe teko Bu, aku ora ndek duit. Madang, lho aku yo ora ndek duit. Ayo, dolan ngene sijine meneh. Jalan lagi berdua. Udah jauh gitu sampai ke tempat. Wah, musiknya banter ini, rock ini, keren ini. Wah, kayaknya dia enti duit kan kono. Wah, suwun kowe do teko. Ayo aku dijak Madang, aku setelung dino ora Madang. Wah, iya. Waduh, ini cah telu dolan Madang. Nah, itu saya curiga yang tragedi jas alma mater itu loh, Pak. Ya. Yang jas dijual alma mater dijual ya itu terus. Saya curiga Mas Jabu itu jual jas alma mater buat makan bertiga. Memang begitu. Oh iya. Nah iya, memang begitu. Memang lu anak-anak kos-kosan kan kayak gitu. Iya. Iya, sekali dipakai, wah hormat di kampus itu lah. Turun dari itu udah agak siang dikit sudah ini nanti kemana? Oh Malioboro. Jam 3 jam 4 sore itu kan jalan-jalan ya. Wah. Yuk, ini gelem tuku iki ora, enggak tahu tuh berapa harganya kemudian dijual ke situ. Nah, ada satu cerita lagi apa? Yang konserto Pak Untung pernah dengar nggak cerita tentang Mas Jabu mau ujian? belum apa ini? Mas Jabu mau ujian. Terus akhirnya ditembungi kabeh, semua teman-temannya ditembungi. Besok main ujianku ya, main ujianku. Yo latihan ya, yo kono latihan tenang wae. Terus akhirnya sampai hari H belum dikasih part. Wis toh sesuk kali teko wae teko. Datang semua. Partnya dikasih pas ujian itu. Judulnya konserto A minor. Terus ketika dimainkan nada panjang A minor itu. Selesai. Dikejar-kejar sampai sini, sampai Alkit ini dari Ami sini tadi. Pada jengkel sama Mas Jabu katanya. Oh, itu malah saya belum dengar itu. Belum dengar. Wah, Jabu. Berarti bagian urakan dan Kurawa itu ya. Yang saya tahu banget itu Jabu itu ngiringi siapa kok ngiringi masuk merespon
apa namanya cewek yang sedang main piano di satu ruang piano kampus ya. Iya. Itu wah, ting ting tong ting tong, Jabu denger gitu ikut masuk di ruang itu langsung buka celana gitu. Tong teng tong teng tong. Wah itu yang main cewek ini kan asik ya, tahu. karena ada yang ngebasi. Begitu meleng ke kiri ya coba yang buah teriak langsung ya Jabu itu. Pak Untung, selama ini Pak Untung melihat proses kreatifnya Mas Jabu itu, menurut Pak Untung apa yang bisa Pak Untung apa ya dalam dunia kreativitas proses dan itu absurd, beda-beda masing-masing orang punya gaya dan punya jalan sendiri yang tidak bisa dikriteriani, tidak bisa. Bahkan dicontoh juga berat ya. Mungkin bisa dicontoh tapi hasilnya tapi ya mungkin. Iya, enggak bisa dikomentari terus kok ngono sing jenenge proses karepe dhewe. Perjalanannya adakah dari ketika Pak Untung perjumpaan dengan Mas Jabu di sirkus di Bengkel Teater, lalu sampai kemudian yang membuat sirkus barok, lalu sekarang Pak Untung sering hadir dan mengapresiasi sebagai sesama anggota Bengkel Teater. Ya, saya hanya sejauh ini support saja, mendukung penampilan itu. Kalau soal karya, soal proses, soal sudah enggak di luar saya. Luar kemampuan. Di samping juga sebetulnya proses tidak bisa dikomentari. Iya. Sak karepe dhewe arep carane guling-guling apa arep lompat-lompat ling gawe terserah enggak bisa dikomentari. Maksud saya keliarannya apakah dia makin liar atau itu ya. Itu harus saya sendiri punya referensi musik, saya nggak punya kok. Jadi saya melihat Jabu oke, apik-apik wae. Bahwa musisi-musisi yang lain kagum dengan Jabu, iya. Itu aja yang saya tahu, kagum dengan Jabu. Kenapa? Karena menurut mereka itu komposisinya ada keunikan. Nah, keunikan ini piye? Nah, itu kan masalahnya. Saya nggak bisa nerangin gitu. Tapi selama ini pernah berantem sama Mas Jabu enggak? Berselisih paham? Belum pernah. Kalau saya dengan Bram pernah berselisih paham, apalagi di tempat jauh lagi kerjasama dengan Bram. Kan dengan Jabu belum pernah. Jabu itu gini, dia gampang menerima masukan gitu. Juga gampang memaafkan dia itu. Jabu itu gampang memaafkan. Saya tidak pernah kalau lihat Jabu marah, itu nggak pernah. Marah keras dengan anak buahnya juga belum pernah saya lihat, nggak ada. Kebetulan saya juga orang pemaaf. Saya nggak pernah marah seperti itu gitu. Itu nggak pernah ada selisih apa gitu. Pak Untung pernah bekerja sama dengan Mas Jabu. Di Bengkel Teater ya begini. Jabu itu kan diposisikan sebagai musik direktur. Musik direktur ya? Iya, musik direktur, sehingga dia yang ngatur semuanya, saya tinggal nurut aja. Gitu. Waktu itu menyusahkan apa memudahkan komposisinya yang karena kami punya kesadaran untuk kerjasama yang baik. Ya. Itu ya enggak pernah ketemu masalah. Kebebasan berdapatnya tetap dijaga. Sebagai sebuah komunitas ya. Meskipun saya seniornya jauh juga, tapi nggak masalah, saya pegang kentongan, pegang tuan tuk ya. Orang apa memang proses kok. Gitu. Enggak pernah ada masalah dengan saya. Oke.
Pak Untung, ya anggap saja ini adalah pertemuan yang muda-muda yang selalu diberikan selalu lupa untuk hormat, untuk mengabdi pada masa lalu, karena sebenarnya kami sadar bahwa masa lalu, pengalaman masa lalu sebenarnya adalah batu tumpuan untuk kita bisa melihat ke depan gitu. Ya, ini kita mengucapkan terima kasih hari ini. Sudah bisa ngobrol banyak. Iya, cuman begini. Ya sorry kalau melompat lalu nggak karu-karuan Enggak apa Pak. Saya Justru spontanitas ini yang lupa ingat ya anu saya dengan Jabu itu. Ada sirkus barok dan saung Jabu. Sirkus barok sebagai kelompok, adakah yang menurut Pak Untung bisa titipkan kepada kita nasihat yang muda-muda Pak Untung, yang muda-muda, yang kita mewarisi banyak kitab-kitab pengetahuan kesenian dari Mas Jabu, karena betapapun kita juga akan dan harus meneruskan yang sudah dibuat gitu. Iya. Kalau nggak salah ya kurang lebih ya. Jabu itu punya basic kesenian yang baik, lalu dia menjadi anggota bengkel teater, di mana bengkel teater itu mempunyai disiplin kerja yang istimewa, yaitu disiplin waktu, disiplin ya pengennya disiplin kerja lah, ya tidak boleh sembarangan. Nah itu Jabu bisa bekerja dengan baik di situ, artinya tidak pernah terlambat, katakanlah seperti itu. Disiplin, lalu menghafal naskah dengan serius. Kalau nggak serius ya kan jadi masalah di bengkel kan. Nah itu selama ini ya bengkel teater punya ketegasan yang semua harus bekerja dengan baik. Selama ini nggak pernah ada masalah. Disiplin ya. Disiplin. Tetap disiplin. Yang paling penting disiplin. Ingat. Latihan jam 4 pagi gitu, nggak boleh telat. Itu di Ketanggungan ya. Iya. Jam 4 pagi latihan gitu, telat 5 menit. Dulu pernah ada proses gini, telat sedikit kena hukum gitu kan. Makin lama hukuman itu apa? Karena pementasan itu ada honornya, dipotong honornya. Kalau telat dipotong honornya. Denda. Waduh, ya, bengkel teater dulu. Telat denda. Ya, bener. Ini honor duitnya. Gitu. Iya, disiplin berarti ya. Disiplin. Kalau semangatnya Pak Untung? Kalau semangatnya semua teman-teman semangat. Ya. Kalau enggak semangat ya kelihatan. Nanti bisa menggerogoti disiplin kerja. Jangan sampai. Iya, gitu. Oke, teman-teman. Hari ini kita obrolannya menyenangkan, tetapi ada banyak yang masih lain waktu kita masih bisa sowan kesini, dan ini dia Pak Untung Basuki, legenda hidup. Tapi sorry loh kalau enggak ya. Kita bukan siapa-siapa kalau kita tidak mencari tahu. Tapi kita bisa jadi siapa-siapa kalau kita selalu mencari tahu. Mat Pleki mencari tahu. Mat Pleki dan Juwita telah lama bercinta, berangkat ke kuliah, nyasar entah kemana.
bagai penjara, pelajaran kuliah